Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Al-ayah. Sahabat-sahabat sekalian, ada berita yang sebenarnya tidak begitu mengejutkan, namun ini menjadi mengejutkan ketika diduga semua ini terjadi tidak terlepas dari doktrin Ba'alawi. Itu kenapa tayangan ini atau berita ini patut saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian sebagai sebuah bahan renungan dan analisis sosial yang mungkin saja terjadi di lingkungan kita. Sahabat-sahabat sekalian, berita dari Martapura, Poros, Kalimantan, polisi menangkap 3 pelaku pembegalan di Jalan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Peristiwa persisnya terjadi di depan Madrasah Darussalam Tahfidz, Sabtu 28 September 2024, sekira pukul 1 dini hari. Ketiga pelaku yakni nama Muhammad Syekhan Idrus Assegaf, warga kenegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Situbondo 12 Juli 2003, umur 21 tahun, pekerjaan belum bekerja, agama Islam. Alamat Jalan Permata, Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pelaku kedua atas nama Muhammad Fajar Rizki, nomor identitas 6303. Dan berikutnya, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Martapura, 26 Januari 2005, umur 19 tahun, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Jalan Sukarame, Kelurahan Jawa Martapura, Kabupaten Banjar. Sedangkan pelaku yang ketiga adalah Muhammad Fauzi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Martapura 30 Juni 2008. Umur 16 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama Islam, alamat Bumi Cahaya Bintang. Nah, kejadian bermula saat korban pulang kerja, seorang karyawati. Kawanan begal tiba-tiba memaksa korban turun dari sepeda motor. Mereka mengancam dengan celurit. Khawatir terluka, korban kabur. Namun malangnya, motornya juga dibawa kabur oleh ketiga pembegal. Karena itu korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai 18 juta rupiah lebih, termasuk ponsel yang ditaruh di motornya. Ungkap Kasih Humas Polres Banjar AKP Suwarji, Minggu 29 September 2024, sekitar 3 hari yang lalu. Sampai berita ini saya rilis kembali. Kejadian bermula saat korban pulang kerja. Karyawati tersebut kemudian dibegal dan akhirnya korban lantas melapor ke polisi. Dari laporan ini, Polres bergerak sangat cepat, meringkus di beberapa lokasi yang berbeda. Tayangan nanti akan saya sampaikan di video atau sudah sahabat-sahabat saksikan. Pertama, MS atau Muhammad Syekhan Assegaf ini ditangkap pada Tanjung Rama, lalu MF di Sungai Besar, terakhir MR di Kelurahan Jawa. Pelaku menyembunyikan barang bukti berupa motor Honda Scoopy di gedung kosong di kawasan Sungai Besar, Banjarbaru. Lebih lanjut, Suwarji mengungkap aksi pembegalan sendiri terjadi saat ketiganya mengkonsumsi alkohol. Motif dari aksi ini diduga karena faktor ekonomi, di mana para pelaku tidak memiliki uang untuk kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras atau minuman beralkohol. Barang bukti diamankan di antara sepeda motor Honda Scoopy, motor Honda Vario, 1 senjata tajam jenis golok, dan 1 bilah celurit.
Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Banjar untuk penyelidikan lebih lanjut. Adapun sumber dari berita ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Itu jangan ditimpas sekali ke sini. Pada kau apa-apa lagi kan? Belum kan senjatanya apa itu nah. Lumayan jelas melihat kan yang dibegalnya di sini kan dia melihat orangnya kendaraannya melihat maka dapat nih mengambil kendaraannya. Yang orangnya nih terdapat dulu di kantor polisi malam itu. Maksudnya kan melapor ke kantor polisi itu ya sekira polisi ini langsung bertindak gitu nah sekira ada banyak korban. Malaman itu juga kan ke sana? Iya malam itu juga kejadian jam 1, setengah 2. Lu kada tahu kan kantor polisi sini dulu. Saya itu dahan orangnya kalian di kantor polisi yang arah rumah sakit Ya, itu kantor polisi. Sini kan sore. keliling urun cari kededahan orang. Itu ada. Kan panggil ujung sana. Ambil back saya sama bicara. Yang pertama menurut ini siapa? Kamu jujur pandir. Ini jujur ya ini nah. Kamu jujur kamu. Yang Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, ini ada dua kemungkinan. Pertama, ini tidak ada kaitannya dengan polemik Ba'alawi yang terjadi akhir-akhir ini. Namun juga, bagi pihak aparat keamanan, ini juga patut diperhatikan bahwa kejahatan ini tidak menutup kemungkinan tindak kriminal yang terjadi bukan kasus pidana biasa. Mengapa bisa begitu? Bisa jadi ini akibat ajaran yang menyimpang yang diterima di dalam kalangan lingkungan Ba'alawi. Tentu sangat ingat dengan apa yang disampaikan Bahar Smith di panggung-panggung ceramahnya yang sempat dikritik orang se-Indonesia Raya, bahwasanya Bahar Smith menyatakan satu orang habaib, satu orang keturunan Ba'alawi itu jauh lebih, yang pezina, yang suka minuman keras, itu jauh lebih mulia ketimbang 7 orang kiai yang paling alim sekalipun. Apakah ini omongan kosong dari Bahar Smith belaka yang kemudian ramai-ramai ditutupi oleh sejumlah habaib di forum-forum yang lain kalau itu adalah sepihak? Bahkan dalam diskusi dengan Guru Kebul, pihak RA menyatakan tidak pernah mendengar itu, tidak pernah dia mengajari seperti itu. Pertanyaannya adalah benarkah? Baik, jika kita lihat di dalam kitab yang menjadi pegangan di kalangan kaum Ba'alawi, yaitu kitab Al-Manhajul Sawi, Syarah Usul Thariqah As-Sadah Ali Ba'alawi, yang artinya kira-kira adalah jalan bagi Thariqah kelompok Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, suku Ba'alawi, juz 1, halaman 384, yang dikarang oleh Habib Zain Ibnu Ibrahim Ibnu Smith. Terdapat penjelasan sebagai berikut: Syarifu wahidin afdalu min sam'ina aliman. Ada beberapa orang yang percaya mengabarkan kepada saya tentang Syekh Abu Hasani Al-Yamani Al-Madani
pengarang Hasyiah 6 kitab hadis dan kitab lainnya. Saat mengajar beliau mendapat pertanyaan, lebih utama mana antara syarif atau di mana nih dipahami oleh Bahar Smith dan orang-orang yang lainnya adalah Habib. Lebih mulia mana antara Habib dan alim? Alim itu berarti orang yang sangat berilmu, yang sangat mendalam ilmunya. Lalu sebab pertanyaan itu beliau mengalami istighraq atau larut dalam zikir dan menundukkan kepalanya ke tanah sehingga beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, syarif yang bodoh atau satu orang syarif itu lebih mulia, lebih utama dari 70 orang alim. Nah, dari sini pertama yang dinukil adalah syarif, bukan Habib. Sahabat-sahabat jangan lupa, jangan terkecoh bahwasanya keturunan Rasulullah yang disebut dengan Ahlul Bait, yaitu 5 orang. Rasulullah sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, inilah Ahlul Bait. Yang kemudian ada Zuriyatul Rasul dari keturunan Sayyidina Hasan yang menurunkan Sayyid dan Sayyidina Husain yang menurunkan Syarif. Dan Habib ini bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Faqih Muqaddam yang mengklaim mencangkokkan nasabnya, dicantolkan kepada Rasulullah. Yang ini kemarin menjadi pangkal rungkatnya nasab Ba'alawi. Yang ini setelah diungkap secara detail oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini kemudian bergulir hingga saat ini dan merebak tanpa ada kejelasan dari otoritas baik MUI, PBNU maupun ormas-ormas yang lainnya yang seharusnya selama ini memangku kepentingan menyelamatkan akidah umat Islam. Nah, adanya doktrin ini yang diturunkan secara thariqah alawi, yaitu dari turunan, diajarkan secara keluarga, secara internal. Bukannya tidak mungkin Syekhan As-Saikaf ini mendapatkan didikan semacam ini sehingga dia merasa bahwa dia bebas melakukan apapun. Tentu Anda pernah mendapatkan tayangan video, kalau tidak salah Bahar Smith yang nyetir sambil pakai kaki, menenteng pedang di depan umum. Intinya tidak pernah merasa ada aturan yang perlu ditaati karena semata-mata dirinya adalah menganggap diri adalah keturunan Rasulullah. Nah, selama masih ada orang bodoh yang percaya, maka selama itu pula doktrin ini akan diterima masyarakat dan menjadi presiden yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Dan tentu bagi peradaban kita semua. Lantas para ulama ramai-ramai menafsirkan penjelasan tersebut. Misalnya, di dalam kitab Qurratul Ain bil fatwa ulama ul Haramain, bi fatwa ulama il Haramain juz 1 halaman 281. Karangan Asy-Syaikh Ismail Utsman Al-Yamani Al-Maki, terdapat pertanyaan yang serupa yang menjawab apakah lebih mulia mana syarif dengan orang alim. Syarif di sini adalah keturunan Rasulullah, bukan Habib ya, syarif. Maka jawabannya adalah syarif itu lebih utama dari segi nasab dan alim lebih utama dari segi keilmuan. Sedangkan ilmu itu mengungguli keutamaan nasab. Saya ulangi, sedangkan ilmu itu mengungguli keutamaan nasab. Jawaban ini sudah ada di awal kitab dari Ali Al-Ajhuri. Pendapat kedua yang bisa dinukil untuk membantah pendapatnya Habib Zain Smith tadi itu, dalam kitab Al-Ajwabibah Al-Ghaliyah halaman 197 kalangan As-Sayyid Zain Al-Abidin Ibnu Alawi. Ini sekali lagi yang kadang disamarkan antara Alawi dengan Bani dari kalangan Ba'alawi. Itu kelompok faham yang berbeda. Dalam fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan bahwa beliau mendapatkan pertanyaan tentang lebih utama mana syarif yang bodoh atau orang yang alim. Ibnu Haytami mengatakan apabila keduanya berkumpul, siapakah di antara keduanya yang lebih berhak mendapatkan penghormatan? Atau ketika akan menghidangkan kopi, siapa di antara keduanya yang lebih didahulukan? Atau ada orang yang ingin mencium tangan mereka, siapa yang lebih didahulukan? Maka jawabannya adalah, maka di dalam kitab tersebut beliau menjawab, di dalam diri mereka, syarif atau sayyid, keturunan Hasan dan Husain, adapun orang alim yang mengamalkan ilmunya, memiliki keistimewaan karena mereka memberi manfaat kepada orang mukmin, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Mereka adalah khalifah para rasul, artinya penerus, pengganti. Dan mereka mewarisi ilmu dan makrifat kepada rasul. Dalam ayat yang lain adalah al-ulama warasatul anbiya. Lebih lanjut,
Maka barang siapa orang yang mendapatkan taufik, hendaknya melihat kelebihan masing-masing dari para syarif maupun ulama, dan wajib memenuhi hak mereka. Dan sekali lagi, haplogrup Ba'alawi itu berhasil tes DNA atau tes genetik, bukan merupakan haplogrup Quraisy. Karena Quraisy adalah J1, sementara mereka, kalangan Ba'alawi, dari banyak ratusan orang yang sudah dites, haplogrupnya adalah G. Bahkan mereka Quraisy saja tidak, Arab saja tidak. Mereka adalah keturunan orang-orang Yahudi Askenazi. Dan ini sudah banyak di penjelasan-penjelasan para ahli pakar yang lainnya. Adapun orang yang dimaksud dengan syarif adalah keturunan Hasan dan Husain. Semoga Allah meridhoi mereka berdua, memberikan salam sejahtera kepada keduanya dan kepada keluarga mereka. Allahu a'lam. Lantas, bagaimana kesimpulannya? Apakah yang lebih utama nasab atau ilmu? Ya, ada yang lebih utama dari nasab dan ilmu. Dari orang yang alim, dari nasab siapapun. Mau nasab Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, maupun keturunan fakih muqaddam, para habaib itu. Orang-orang yang didatangkan Belanda ke Indonesia pada saat 3 tahun setelah padamnya perang di Penogoro. Apa yang lebih mulia dari mereka yang mengandalkan nasab dan mengandalkan ilmu? Satu adalah takwa. Ini juga di dalam dapat disimak selain Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Selain itu juga mendapatkan keterangan yang sangat luas, ulasan yang sangat luar biasa dalam kitab Masbukul Zahab fi Fadlil Arab wa Syaraful Ilmi ala Syarafin Nasab, halaman 15, karangan Syekh Mar'i Ibni Yusuf Al-Hambali. Sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan kasus Syekhan As-Sekaf ini, saya hanya khawatir bahwasanya satu, karena ada doktrin di keluarga yang seperti itu, ini memungkinkan para peranakan dari imigran-imigran ini tidak mendapatkan kelumrahan bersikap ketika tinggal berbaur dengan bangsa Indonesia. Mereka enggan melepaskan identitas kesukuannya, baik dari segi bahasa, busana, maupun cara berpikir. Kekhawatiran ini, dugaan saya ini, bisa dilihat dari banyaknya kasus kengawuran, kasus seenak sendiri mereka, baik dalam konteks politik seperti kasus misalnya Musa Al-Munawar, Sofyan Baroghbah, ataupun Ahmad DN Aidit, secara politik maupun secara sosial, yang mereka hidup hanya berkelompok saja, mau bergaul hanya sesamanya saja. Atau misalnya secara budaya yang mereka tidak mau, hanya tidak mau berbaur, tidak mau menerima, melakukan resepsi terhadap budaya lokal. Ini tentu menjadi sorotan bagi para aparat ketika melakukan penyidikan. Bisa jadi ini bukan tindak pidana biasa. Bisa jadi karena ini ada ajaran yang merasuk, yang merasa ia bebas melakukan apapun. Bahkan sampai melakukan pembegalan dan melakukan kekerasan fisik berupa pembacokan. Nah, ditambah lagi, kita pernah mendengar bahwa seorang ahwal, orang lokal, yang dikawini oleh orang-orang Ba'alawi ini hanya sekedar tabung bagi nutfah, bagi air mani mulia mereka, dalam tanda kutip. Yang artinya seorang dilarang untuk menyakiti anak mereka walaupun itu masih anak kecil. Nggak boleh menjewer, boleh mengingatkan. Karena berdasarkan doktrin khurafat mereka bahwa anak itu nanti akan langsung bertanggung jawab pada Allah dan Rasulullah. Sang ibu, si ibu lokal itu tidak berhak untuk memarahi anak itu. Dan ini meskipun baru disampaikan secara verbal di panggung-panggung, tetapi bisa jadi ini ada ajarannya. Sebagaimana tadi, ketika seorang menjadi keturunan Rasulullah dalam artian yang diklaim oleh kalangan Ba'alawi, yaitu Habib itu, maka mereka bebas melakukan kehendak mereka sendiri-sendiri. Nah, dari dua tadi ini, pertama mereka bertindak sesuka hati sendiri, kemudian adanya penyimpangan cara pendidikan anak, maka patut diduga ada model parenting yang bermasalah di kalangan ini, baik dalam hukum formal Indonesia maupun pola keumuman masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Anda?
Apakah ini kejahatan pidana biasa? Ataukah bisa jadi karena memang secara keluarga ini ada doktrin-doktrin yang bukan hanya omong kosong Bahar Smith ataupun Habib setelah saya ini nanti yang akan muncul, tapi bisa jadi ini memang ada ajarannya di kitab-kitab mereka. Artinya ini bukan tindakan yang seketika. Ada yang ditanamkan di alam bawah sadar mereka untuk bertindak semau sendiri. Video ini akan saya tutup dengan pendapat Habib setelah saya. Bagaimana penilaian mereka terhadap perempuan-perempuan pribumi yang mereka kawini. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan perkembangan, analisa, hukum, dan opini terkait apa yang terjadi dengan bangsa kita. Jika Anda yang warga negara Indonesia asli tidak peduli siapa lagi yang menjaga republik ini. Ingat, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling yang masuk ke dalam rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dekat dengan habaib hati-hati, kalau sedikit aja jadi ahli neraka. Dan mereka yang kawin non habib makinnya yang bukan syarifah, hati-hati. Bisi anak, ini anak habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini, minta maaf, babinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Ini perempuan-perempuan kawin non habib ini banyak kayak sini kira-kira nah. Kemudian masih punya jatah seorang habib itu, seorang syarifah. Habib Abdullah kawinakan pulang lawan syarifah itu. Nang amin nang nyaring-nyaring ini hendak juga nih. Kabul pinanya.